Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia keimanan, keislaman, kesehatan. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya serta umatnya senantiasa istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita disuguhkan berita medsos tentang kondisi Timur Tengah yang sedang bergejolak. Beberapa tahun lalu Suriah bergejolak, Allah kasih penyelesaian alhamdulillah. Kemudian Gaza mulai bergejolak dengan Israel. Sekarang Iran bergejolak dengan Israel dan Amerika. Saya hanya sedikit sharing ke jamaah begini. Kita umat Islam harus memahami pemetaan politik luar negeri, hubungan internasional. Jangankan sekarang, saya pernah menyampaikan di tempat ini beberapa waktu lalu. Di era gubernur jenderal Belanda, berarti kan di tahun abad ke-17, ke-18, 19, tidak ada satupun gubernur jenderal Belanda yang berkuasa dititipkan untuk menjadi penguasa di Indonesia kecuali anggota Freemason. Freemason itu identik dengan Zionis. Zionis belum tentu Yahudi, Pak. Orang Islam bisa masuk ke Zionis. Orang Hindu, Buddha, Nasrani bisa masuk Zionis. Zionis tidak hanya Yahudi, tidak. Tapi pola pemikiran pengembangan ekonomi politik secara makro, secara masif, secara besar yang coba mengontrol keadaan iklim dunia. Termasuk soal OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Kenapa kita lihat Venezuela kemarin dibombardir sama Amerika? Karena Venezuela adalah salah satu negara yang memiliki cadangan minyak nomor 2 terbesar di dunia. Amerika udah bangkrut, Pak, sekarang. Utangnya 470.000 triliun. Gak bisa kebayar. Iran sedang membangun kekuatan nuklir kerjasama dengan Cina, disupport oleh Rusia. Awalnya Muhammad bin Salman itu diundang oleh Xi Jinping ke Tiongkok bersama wakilnya Khomeini untuk membangun kekuatan mikro nuklir di wilayah Timur Tengah. Tapi memang dasar orang Timur Tengah itu kalau bukan pejuang mentalnya banci. Kita ambil contoh gini. Sebelum Iran nyerang ke Israel, yang bocorin siapa? Saudi, Qatar, tanah sama Uni Emirat Arab. Buat kita sebagai orang Muslim, anggaplah buat kita Iran Syiah, oke, tidak sama dengan kita. Tapi kita sangat diuntungkan secara politik, ekonomi dan militer pada saat Iran melakukan ekspansi militer, tapi sifatnya misalnya attack ke Israel. Penyerangan Israel paling tidak terhenti ke Gaza atau wilayah tepi barat Yordan, perbatasan Mesir dengan Palestina. Cuma umat Islam terkadang memandang sebuah pemetaan politik itu berhubungan dengan ideologi atau teologi. Saya nggak setuju. Saya misalnya contoh begini, Pak. Kita punya tetangga orang Nasrani, baik sama kita, hubungannya baik, dekat, akrab. Kita nggak punya masalah sama dia. Tahu-tahu motor tetangga kita yang orang Nasrani mau dicolong sama anak muda yang agamanya Islam. Terus kita bilang gini, ya colong aja nggak apa-apa, tetangga gue orang kafir. Nggak gitu kan? Nggak begitu, Pak. Bukan berarti kalau ada orang beda ideologi dan teologi dengan kita, bukan berarti dia sebagai lawan tanding. Nggak begitu dalam konsep hubungan muamalah, nggak begitu. Saya lihat teman-teman di luar kurang cerdas, kurang jeli, kurang menganalisa secara objektif tentang pemahaman bagaimana kita harus bisa mendudukkan setiap permasalahan dengan benar. Contoh misalnya begini. Anak-anak PKI bangun sistem nggak, Pak? Bangun, Pak. Orang PKI itu yang tua-tua kalau masuk ke rumah hari Senin keluar hari Jumat. Tapi orang Muslim yang ngaku ketat dengan Quran Sunnah Syariat Islam nggak pernah peduli dengan begitu. Berapa banyak kalau Ustaz Alfian Tanjung cerita dalam sekian waktu 1 dekade, coba hitung berapa ustadz mati
di Indonesia, di Nusantara yang tidak terdetek penyebab kematiannya. Siapa pelakunya? Malaikat Israel. Kalau belum aja kan belum waktu datang, Pak. Kita tidak coba memahami bahwa ada konspirasi di balik setiap gerakan. Dulu dukun santet, setiap kiai yang posisi letak tempat tinggal domisilinya memungkinkan untuk dibunuh dikasih tanda silang. Bikin isu di kampung itu, dia dukun santet. Siapa pelaku pembunuhnya? Tentara desersi, Pak. Kita anggap, oh itu dukun santet karena kita kekurangan data, fakta, informasi yang valid. Masalah Timur Tengah sama juga. Saya mau coba ngajak jamaah, gimana sih caranya kita biar tidak ada keberpihakan, tapi kita tetap objektif. Di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Pers, ada Arisat, sekarang baru ada Salafi. Semua punya mainstream masing-masing. Di mata saya semua Sunnah wal Jamaah, Muslim, saudara kita. Pertanyaannya, kenapa jadi blunder harus saling ribut? Karena kita tidak tahu batasan diri, tidak tahu batasan orang lain, dan kurang menyadari batasan kita sampai mana. Ada orang sholat samping saya kalau ruku sedekap, terus samping saya tidak sedekap. Saya lagi nggak kuat untuk jadi imam. Saya suruh dong yang anak muda, tolong jadi imam. Meskipun dia nggak sedekap, meskipun dia NU, meskipun dia Muhammadiyah, masjid saya Persis, Pak. Siapa jadi imam silakan. Ntar anak-anak muda yang salafi lagi nggak perlu maju jadi imam. Ntar anak-anak yang dari Nadatul Ulama jadi imam. Ditanya Ustaz Dian, kok ente izinin buat saya, kalian saudara saya? Nggak ada perbedaan, Pak. Kita terlalu picik, terlalu menganggap orang yang tidak sama dengan kita musuh, sehingga kita nggak bisa dapat dapat sweet soulnya itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Lo NU, lo Muhammadiyah, lo Salafi, lo nggak sama sama gue. Yang punya surga tuh Allah, Pak, bukan kita. Itu masalah kecil ya, masalah khilafiyah di masjid. Sekup besar, kenapa umat Islam nggak bisa bersatu? Afghanistan besar atau kecil? Afghanistan tuh kecil, Pak, negara kecil. Tapi Amerika bisa angkat kaki, why? Mereka tidak pernah membicarakan masalah-masalah yang kecil, tapi lebih suka membicarakan masalah besar. Chatnya dibabat habis sama Rusia awal tahun 90-an, tapi mampu merdeka. Bosnia dibombardir habis sama Serbia, Kroasia. Pada saat itu masih era Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Bisa berdiri sekarang makmur. Kenapa Indonesia nggak bisa mandiri? Saya dapat jawaban dari seorang profesor dosen di Universitas Harvard Colorado. Dia bilang gini, Indonesia itu salah satu negara yang harus dibikin bodoh dan dibikin miskin. Why? Umat Islam paling banyak, the most populated Muslim in the world, Indonesia. Bayangin kalau bapak-bapak satu masyarakat, satu rumah, anaknya hafal Quran satu aja. Nggak usah semua, punya anak 5, 4, 1 setiap rumah. Libya itu dihancurkan sama Amerika, 8 juta penduduknya yang 2 hafiz Quran. Libya dihancurkan sama Amerika sama Eropa karena Gaddafi ingin lepas dari petrodolar. Kita kebawa tentang ISIS-nya, kita kebawa tentang ini, tentang itu, tentang faksi-faksi Islam. Padahal bukan itu. Kita lupa nyorot begini. Misalnya nih, saya tunjuk 2 orang, tolong siksa perempuan ini. 1, Bang Tarso nyiksa, buak gebukin, habis selesai. Dia ganti. Siapa yang lebih kejam? Dipukul lagi. Saya bilang, kalian tidak lebih kejam dari saya. Kenapa? Karena yang saya suruh kalian pukul adalah ibu saya. Itu umat Islam. Kita lebih suka lihat saudara kita dibombardir habis, dihujat habis-habisan, dizolimin, diambil. Secara tidak langsung kita membiarkan saudara kita dengan perasaan kita sebagai orang yang paling benar merasa lo hak buat dipukulin, buat dizolimin. Kan kesian. Ada hadis satu Rasulullah gini, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya jika hambanya menolong saudaranya. Praktekin aja nih Pak, kecil lebih bagus. Gak usah yang level berat.
Ada informasi bagus di sana, ada kajian, ada anak yatim butuh dana, yuk bikin proposal. Ada masjid perlu perbaikan, ayo rame-rame. Ada tetangga kita kematian, ambilin bangku, pasang tenda. Yang simpel Pak. Yang simpel, dari yang kecil sampai paling besar. Rasulullah kan membangun kekuatan di Mekah simpel. Pindah ke Madinah, punya pasukan 3.000, perang Mu'tah lawan Romawi yang jumlahnya 120.000, Rasulullah cuma 3.000. Kita banyak kata Rasulullah, tapi kayak gue di lautan, bukan nggak punya kualitas, potensi banyak. Nggak yakin dengan janji Allah. Orang beriman itu bukan harus hidup enak Pak. Kalau mau hidup enak tuh para nabi aja sahabat. Mereka contoh dari para nabi dalam Quran, perang sama penguasa, bertarung, dakwah dengan kaumnya, mati dibunuh, mati dizolimin. Terus kita mau hidup enak minta surga, ya Allah matiin saya husnul khotimah ya. Kata Allah, berjuang apa buat Islam? Kan kita jadi malu Pak. Kita yang duduk sholat tiap hari ruku sujud diterima sama Allah insya Allah. Tapi tidak menjamin bahwa kita sebagai orang sudah berkorban buat Allah. Maksud saya, ayo sama-sama kita ukhuwah, dijadi satu lagi, kita saling mencintai saudara kita meskipun nggak sama prinsip ibadahnya, tapi akidahnya masih sama, la ilaha illallah. Bangun kekuatan, bangun jaringan, jangan ada saling permusuhan satu sama lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan apakah kita tidak akan pernah mengalami sesuatu yang di luar sana yang buruk? Bisa jadi. Mungkin kita lebih dulu, 2 menit lagi Pak. Mungkin kita pernah ngalamin PKI, dijajah sama Belanda sekian lama, dibohongin sama ini itu, perintahan kita, kesabaran kita. Semoga ke depan kita bisa bangun generasi-generasi keluarga yang peduli dengan syariat Islam, baik itu Quran dan Sunnah. Baca Quran, baca hadis, baca kalam ulama, baca kalamullah, kalamnya Nabi sama nasihat para ulama. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita ke jalan yang lurus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.